teman-teman, ketemu lagi sama aku Dara. Kali ini aku bakal share budgeting aku di bulan September ini. Ini adalah caraku mengelola keuangan aku yang sedang di masa-masa sulit ini, dimana budget aku itu nggak mencukupi untuk anggaran yang sudah aku sesuaikan. Jadi aku harus putar otak supaya uangnya itu bisa masuk ke semua pos yang sudah aku buat. Jadi meskipun anggarannya itu kurang dari biasanya, aku harus memaksimalkan semuanya karena kami hanya dapat dari satu income, yaitu hanya suami aku yang bekerja. Jadi hanya dapat dari gajinya saja. Jadi tidak ada pemasukan lain, ditambah kami itu masih punya tanggungan dengan bank yang hampir separuh gaji suami aku tuh untuk membayar uang tanggungan tersebut. Dan rasanya itu berat banget sampai sekarang, dari mana sekarang itu masa-masa ekonomi itu lagi sulit banget. Harga-harga itu udah pada naik sedangkan pendapatan kita itu masih tetap sama. Makanya 2 bulan terakhir ini aku mengalami masa-masa keuangan yang sulit. Oke, kita mulai aja untuk budgetingnya. Untuk budgeting sendiri, untuk uang itu udah aku ke stuffing ya, dan ini tuh adalah struk belanjaan aku di Indomaret. Jadi sekarang aku tuh lagi suka banget nyari kayak promo-promo gitu di Indomaret karena harganya tuh lumayan kan turun. Jadi kalau lagi ada promo gini kita akan dapat harga barang itu yang lebih murah dari biasanya. Dan untuk format budget sendiri di sini aku tuh fleksibel aja. Jadi setiap bulan tuh nggak harus sama. Dimana metodenya itu aku pakai yang sekiranya cocok untuk aku pakai di bulan ini. Dan untuk bulan September ini juga metode yang aku pakai itu ada sedikit perubahan dari metode sebelumnya di bagian untuk uang mingguan dan groceries ya. Dan untuk budget bulan ini bisa kalian sendiri udah aku tulis di situ, dan juga aku udah tulis catatan di mana uang yang harus aku keluarkan atau bayarkan lebih dahulu sebelum ke budget untuk biaya hidup kami selama 1 bulan ini sampai gajian berikutnya. Semoga aja kali ini bisa cukup sampai tanggal gajian berikutnya ya. Oke, lanjut untuk bagian bills itu tidak aku isi. Sebenarnya itu uang budget itu ada, tapi karena nggak punya uang kecil atau pecahan, jadi gabung aja sama budget yang lain. Untuk bagian pulsa di situ ada 200.000 belum aku belanjakan. Dan untuk bagian beras di sini uangnya itu aku budgetkan sebanyak 150.000. Jadi uang itu belum aku belanjakan, ada 2.000 itu sisa dari bulan lalu. Lanjut, ini untuk bagian gas dan galon juga sama, belum aku belanjakan. Jadi rencananya untuk gas dan galon ini akan aku belanjakan bareng sama mama aku untuk beli gas di agen, karena kita akan dapat harga yang lebih murah kalau kita beli langsung sama agennya. Oke, lanjut aja kita ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada tuh bagian susu dan popok. Untuk susu juga udah aku belanjakan. Jadi untuk setiap bulannya itu aku budgetkan sebanyak 500.000. Untuk susu ini budgetnya belum bisa aku kurangin karena anak aku tuh masih full banget nyusu. Meskipun usianya itu udah 3 tahun, ada aja waktunya untuk bisa berhenti sendiri. Dan untuk popok di sini karena anak aku tuh cuma pakai popok di malam hari, jadi budgetnya itu aku hanya budgetkan sebanyak 80.000, dan sudah aku beli juga untuk 1 bal. Harganya itu kemarin aku dapat sekitar 50.000-an gitu ya. Karena juga lagi promo, dan biasanya untuk siang itu aku pakaikan anak aku itu kalau ada acara aja baru dipakaikan popok untuk siang hari. Lanjut kita ke bagian groceries. Di sini budgetnya itu sebanyak 100.000. Tapi aku bagi dua, 50% untuk aku beli persabunan, 50% lagi aku untuk beli cemilan dan minuman gitu. Untuk persabunan sisanya itu ada tersisa 5.000 aja. Sudah aku belanjakan juga. Dan untuk minuman dan cemilan di sini ada sekitar 37.000 karena aku cuma beli kopi 1 renteng kemarin, karena aku suka banget ya guys minum kopi rentengan gitu sama suami aku, biasanya berdua, tapi nggak tiap hari juga ya. Kadang-kadang kalau aku lagi pengen aja, biasanya pagi-pagi biar nggak ngantuk gitu, dan kita tuh lebih fresh aja kalau misalkan kita banyak kerjaan pagi hari. Oke, kita lanjut aja ke bagian pos selanjutnya, yaitu uang mingguan. Uang mingguan aku budgetkan untuk bulan ini sebanyak 600.000, dan per minggunya itu aku kasih 150.000 untuk 4 minggu. Dan 150.000 ini juga aku bagi lagi menjadi 4 bagian. 60% lauk pauk, 15% jajan, 15% untuk beli makanan instan kayak mie, telur gitu. Kemudian 15% untuk jajan, dan 15% lagi untuk aku beli bumbu dapur kayak untuk beli bawang, royco ataupun penyedap lainnya ya. Ini metode yang baru aku gunain ya di bulan ini, jadi baru aku coba juga. Semoga ini tuh bisa banget buat mengontrol keuangan aku. Dan untuk lauk pauk sendiri di sini uangnya tuh ada tersisa 72.000 karena kami tuh lagi di kampung, jadi meskipun aku beli makanan jadi tetap budgetnya itu aku keluarkan dari lauk pauk. Ini untuk makanan instan aku ada beli mie kemarin, dan sisanya itu ada 4.000. Kemudian selanjutnya di sini untuk bagian bumbu dapur ini belum aku belanjakan sama sekali, dan uangnya itu masih utuh 15.000. Lanjut lagi kita ke bagian yang terakhir, dan untuk jajan di sini tuh habis ya karena aku ada beli jajan sosis gitu. Aku suka banget makan kayak sosis instan gitu ya guys, pokoknya rasanya tuh enak aja menurut aku. Dan padahal anak aku tuh kurang suka, cuman mamanya ya yang lebih suka, lebih senang jajan yang kayak gitu. Anak aku sih makan sih biasanya tapi sedikit. Dan ini dia catatan aku yang harus aku beli untuk minggu ini, dan yang udah aku checklist itu berarti sudah aku beli untuk minggu ini. Kalau sudah mengalami kesulitan keuangan ini, rasa-rasanya itu aku pengen juga ikut kerja biar punya tambahan keuangan gitu, biar bisa mencukupi kebutuhan ya. Semoga kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan kita itu segera membaik. Oke, masih lanjut di sini untuk pos selanjutnya kita masuk ke bagian kebutuhan suami. Di sini uangnya tuh masih utuh 20.000. Dan untuk kebutuhan anak di sini karena pecahan uang puluhannya itu nggak cukup, jadi uangnya tuh di sini ada sekitar 16.000. Jadi nanti aku tambah lagi kalau misalkan aku punya uang pecahan puluhan lagi. Untuk kebutuhan istri sudah aku belanjakan, jadi sisa 1.000. Kemarin aku ada beli hand body gitu, harganya 19.000. Dan dana terduga masih utuh 20.000. Kemudian untuk selanjutnya itu ada uang 100.000, tapi karena aku tuh nggak punya pecahan, jadi semua pos yang selanjutnya itu aku budgetkan sebanyak 20.000. Jadi itu belum aku bagi, jadi biarkan aja dulu karena aku belum punya uang puluhan pecahan. Jadi kalau misalkan aku udah punya nanti bakal aku bagi ke pos yang lainnya. Yang terakhir ini ada bensin. Di sini budgetnya seperti yang aku bilang 20.000. Karena uangnya itu masih kurang, jadi aku isi dulu 10.000. Oke, nggak terasa budgeting kita udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu menonton. See you, bye.